Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja, saudara-saudara, peminat kajian ilmu dan amal yang sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan pada hari ini Allah memberi rahmat kepada kita semua, sehingga kita dalam kehidupan kita bisa berbahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang sebuah buku ruqyah tentang jin, sihir, dan terapinya yang dikarang oleh Syahid Wahid Abu Salam Bali, ya. Ini yang dicetak oleh penerbit Ummul Qura. Ini buku yang bagus kalau kita ingin mengenal lebih jauh tentang bagaimana permasalahan ruqyah, ya. Karena sesuatu ruqyah itu adalah sesuatu yang penting juga bagi kita semua, karena banyak makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, ya, terutama makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, ya, yang tidak terlihat, selalu bergentayangan di sekitar kita dan selalu mengganggu manusia. Baik, saya akan membacakan sebuah firman Allah SWT dari kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang artinya bahwa tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, ya, adalah untuk beribadah kepadanya, ya. Sehingga beribadah itu tidak hanya diperintahkan oleh Allah kepada manusia saja, kepada bangsa jin pun Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Mungkin bentuk ibadahnya, tata caranya, rukun-rukunnya mungkin berbeda dengan manusia yang kita melaksanakan ibadah tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Baik, kelompok jin itu bisa berubah wujud, ya. Ada jin yang bersayap sehingga bisa terbang kemana-mana, dan ada juga jin yang bisa berubah wujud, berwujud ular hitam, dan kemudian bisa berubah juga binatang kalajengking, ya. Dan ada juga jin yang selalu berpetualang, berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, ya. Kalau dalam istilah sejarah itu adalah orang yang berpindah-pindah tempat itu adalah bersifat nomaden, ya. Jadi dia tidak punya satu tempat tertentu, selalu berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya, ya. Dari sini saya akan mengambil satu pembahasan yang berjudul bagaimana cara mengusir jin dari rumah kita, ya. Dari jin yang nakal yang berada di rumah kita. Seharusnya jin itu tidak tinggal di rumah kita. Dia tinggalnya itu adalah di hutan belantara, di lautan luas, kemudian di padang pasir, ya, karena itulah tempat tinggal jin yang sesungguhnya, ya. Tapi kalau ada jin yang tinggal di rumah kita, itu biasanya itu jin yang nakal, ya, yang mempunyai sifatnya sifat setan, ya, yang selalu mengganggu manusia. Di sini yang akan saya terangkan yaitu cara-cara bagaimana kita mengusir bangsa jin yang kebetulan ada di dalam rumah kita, ya. Ya, kita kadang-kadang tidak mengetahui bahwa di dalam rumah itu ada jin atau tidak, ya. Tetapi kalau kita melihat ada ular di dalam rumah atau di halaman rumah kita tiba-tiba pada saat maghrib, kemudian tiba-tiba ada kalajengking, kita harus curiga bahwa itulah
makhluk jelmaan jin, ya. Baik, sekarang bagaimana cara kita mengusir jin yang nakal yang ada di dalam rumah kita, yang selalu menggoda manusia, ya. Pertama adalah ketika kita masuk ke dalam rumah yang sudah dihuni oleh bangsa jin, kita harus ditemani oleh 2 orang, ya. Kemudian datang ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah, kemudian katakan dengan lantang, ya, dengan keras-keras di dalam rumah itu, saya mengajak kalian kepada perjanjian yang diberikan Nabi Sulaiman kepada kalian, hendaklah kalian keluar dan pergi dari rumah kami, ya. Nah itu saya mengajak kalian atas nama Allah untuk keluar dan jangan sekali-kali kalian menyakiti siapapun, ya. Dan kalimat itu, ya, kita ulangi berkali-kali selama 3 hari, ya. Jadi kita ulangi selama 3 hari. Jadi kita ucapkan berulang-ulang ketika kita memasuki rumah yang kebetulan rumah itu dihuni oleh bangsa jin, ya. Jadi saya ulangi lagi kalimatnya. Saya mengajak kalian kepada perjanjian yang diberikan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada kalian, hendaklah kalian keluar dan pergi dari rumah kami. Saya mengajak kalian atas nama Allah untuk keluar dan jangan sekali-kali kalian menyakiti siapapun, ya. Jadi kalimat ini diucapkan selalu berulang-ulang, ya. Ya, mudah-mudahan dengan ucapan yang lantang dan keras kita ucapkan di dalam rumah yang ada penghuni jin, insya Allah dengan izin Allah bahwa jin itu akan lari terbirit-birit dan keluar dari rumah kita. Dan kalau cara yang pertama masih belum berhasil, kita lakukan dengan cara yang kedua adalah kita ambil air, kemudian ditempatkan dalam sebuah bejana, ya. Jadi kita ambil air putih, masukkan ke dalam bejana, kemudian letakkan jari di dalamnya, kemudian dekatkan mulut ke tempat air itu, maka bacakanlah ayat As-Saffat ayat 1 sampai 10, ya, surat As-Saffat ayat 1 sampai 10, ya. Jadi itu kemudian dibacakan sampai selesai. Setelah itu airnya kita persihkan ke sudut-sudut rumah, ya. Jadi seperti itu. Maka kita ulangi lagi. Jadi cara kedua, ambil sebuah bejana, kemudian isi air, kemudian masukkan telunjuk kita, kemudian bacakan surat As-Saffat ayat 1 sampai 10, ya, sampai selesai. Kemudian setelah itu airnya kita percikan ke sudut-sudut rumah. Insya Allah dengan izin Allah, maka dengan pertolongan Allah, bahwa jin itu akan lari terbirit-birit, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan perdengarkan surat As-Saffat ayat 1 sampai 10 untuk dibacakan, ya, dan diperdengarkan kepada Bapak Ibu sekalian, biar nanti kita bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Jadi cara-cara ini kita tidak perlu harus pergi ke dukun atau ke paranormal untuk mengusir jin yang ada di dalam rumah kita, ya. Karena dengan kita mengetahui cara-cara ini pun, bahwa kita bisa melakukan bagaimana kita caranya menyikapi dan mengusir jin yang ada dalam rumah kita. Insya Allah dengan izin Allah, maka jin itu akan keluar dan akan lari terbirit-birit dari rumah kita, ya. Yang penting keyakinan kita harus yakin, ya. Kita serahkan kepada Allah bahwa kita niatnya adalah untuk mengusir jin yang nakal itu, adalah jangan sampai kita selalu diganggu oleh bangsa jin. Karena kita adalah bangsa manusia yang
yang berbeda dengan bangsa jin, yang dunianya lain, maka kita harus mau dan harus punya satu sikap. Kita tidak mau digoda oleh bangsa jin, apalagi jin yang sudah berwujud menjadi setan. Kita harus berlindung kepada Allah, ya. Kita harus berlindung kepada Allah dari bangsa setan dan bangsa jin yang selalu menggoda kepada manusia. Itu saja apa yang saya sampaikan pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dijalankan dengan baik, dan kita bisa mandiri, bisa mengusir godaan-godaan makhluk halus yang ada datang kepada rumah kita, terutama dari bangsa kelompok jin yang nakal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.